Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rama Rizky Rahayu, mahasiswa semester 7, jurusan Teknik Informatika, kelas TI 20G2-6 dengan NIM 3120 10521. Dan pada kesempatan kali ini juga saya akan mempresentasikan tugas pada mata kuliah penjaminan kualitas software yang diajarkan oleh dosen saya, yaitu Bapak Ahmad Fauji. Mohon izin Bapak untuk menjelaskan tugas yang akan saya presentasikan. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan rangkuman dari materi tentang software quality assurance. Keren kan assurance? Benar Pak? Baik, untuk software quality assurance adalah kegiatan penting dalam sebuah perangkat lunak yang diterapkan pada setiap langkah dalam prosedur perangkat lunak. Dan SQA mencakup prosedur untuk menerapkan metode dan alat yang efektif pengawasan kegiatan pengendalian kualitas seperti tinjauan teknis dan pengujian perangkat lunak. Prosedur untuk manajemen perubahan, prosedur untuk memastikan kepatuhan terhadap standar, dan mekanisme pengukuran dan pelaporan. Dan pada SQA ini terdapat elemen-elemen software yang diantaranya adalah standar, review audit, testing, error, lalu change management, education, vendor management, security management, safety, dan risk management. Untuk yang pertama ini adalah standar. Standar adalah perangkat lunak untuk memainkan peran yang sangat penting dalam software quality and management. Sebagai peran dari proses QA atau quality assurance, alat dan metode untuk mendukung penggunaan standar ini juga dapat dipilih. Tugas SQA adalah untuk memastikan bahwa standar yang telah diimplementasikan diikuti dan bahwa semua produk kerja sesuai dengan mereka. Kemudian reviews and audit, atau dalam bahasa Indonesianya adalah ulasan dan audit. Technical review adalah kegiatan kontrol kualitas yang dilakukan oleh software engineer. Untuk software engineers, review harus memeriksa konsistensi dan kelengkapan dokumen atau kode yang direview dan memastikan bahwa standar kualitas telah diikuti. Kemudian ada juga testing atau pengujian. Software testing adalah fungsi kontrol kualitas yang memiliki satu tujuan utama, yaitu untuk menemukan kesalahan. Dan pada tugas SQA adalah memastikan bahwa pengujian direncanakan dengan baik dan dilakukan secara efisien, sehingga memiliki kemungkinan tertinggi untuk mencapai tujuan utamanya. Selanjutnya adalah error atau defect collection and analysis, atau dalam bahasa Indonesia adalah pengumpulan dan analisis kesalahan atau kecacatan. SQA mengumpulkan dan menganalisis data kesalahan dan cacat untuk lebih memahami bagaimana kesalahan diperkenalkan dan kegiatan rekayasa perangkat lunak apa yang paling cocok untuk menghilangkannya. Kemudian ada change management atau pengubahan manajemen. Perubahan adalah salah satu aspek yang paling mengganggu dari setiap proyek perangkat lunak. Jika tidak dikelola dengan baik, perubahan dapat menyebabkan kebingungan, dan kebingungan hampir selalu mengarahkan pada kualitas yang buruk. Selanjutnya adalah edukasi. Setiap software organization ingin meningkatkan software engineering. Kontributor utama dalam peningkatan adalah pendidikan, manajer mereka, dan stakeholder lainnya. Kemudian selanjutnya vendor management atau manajemen vendor. Tugas organisasi SQA adalah untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang dihasilkan berkualitas tinggi dengan menyarankan praktis kualitas khusus yang harus diikuti oleh vendor, dan memasukkan mandat kualitas sebagai bagian dari kontrak apapun dengan vendor eksternal. Selanjutnya adalah security management atau manajemen keamanan. Dengan meningkatkannya cybercrime dan peraturan pemerintah baru tentang privasi, setiap organisasi perangkat lunak harus melembagakan kebijakan yang melindungi data di semua tingkatan, membangun perlindungan firewall untuk web apps, dan memastikan bahwa perangkat lunak belum dirusak secara internal. Kemudian adalah safety atau keamanan.
SQE mungkin bertanggung jawab untuk menilai dampak kegagalan perangkat lunak untuk memulai langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi resiko. Selanjutnya adalah risk management atau manajemen resiko. Meskipun analisis dan mitigasi risiko menjadi perhatian para software engineers, organisasi SQE memastikan bahwa kegiatan manajemen risiko dilakukan dengan benar dan bahwa rencana kontingensi terkait risiko telah ditetapkan. Dan selanjutnya adalah tugas SQE. Software Quality Assurance terdiri dari beragam tugas yang terkait dengan dua daerah berbeda. Insinyur perangkat lunak yang mengerjakan pekerjaan teknis dan kelompok SQM yang memiliki tanggung jawab untuk perencanaan, pengawasan, penyimpanan catatan, analisis, dan pelaporan penjaminan mutu. Insinyur software menangani kualitas dan melakukan aktivitas untuk mengontrolnya dengan menerapkan metode dan tindakan teknis yang kuat, melakukan tinjauan teknis, dan melakukan pengujian software yang terencana dengan baik. Di antaranya adalah yang pertama, mempersiapkan rencana SQE untuk proyek, kemudian berpartisipasi dalam pengembangan deskripsi proses proyek software. Kemudian ada juga meninjau aktivitas software engineering untuk memverifikasi kesesuaian dengan proses perangkat lunak yang ditentukan grup SQE. Kemudian ada juga audit software produk kerja yang ditunjuk untuk memverifikasi kepatuhan dengan yang ditetapkan sebagai bagian dari proses software group SQE. Kemudian ada juga memastikan bahwa penyimpangan dalam pekerjaan perangkat lunak dan produk kerja didokumentasikan dan ditangani sesuai dengan prosedur yang didokumentasikan. Dan yang terakhir adalah merekam setiap ketidaksesuaian dan melaporkan kepada manajemen yang tidak sesuai dilacak sampai diselesaikan. Kemudian ada juga bagian tujuan atribut dan metrik dari SQE. Tindakan-tindakan SQE yang dijelaskan di bagian sebelumnya dilakukan untuk mencapai serangkaian tujuan pragmatis. Di antaranya juga adalah yang pertama adalah persyaratan kualitas, kedua kualitas desain, ketiga kualitas kode, yang terakhir adalah efektivitas kontrol kualitas. Kemudian ada juga statistik software quality assurance. Statistik dari SQE sendiri membantu untuk meningkatkan kualitas dari produk dan proses software itu sendiri. Kemudian model kendala software memperluas pengukuran, memungkinkan data cacat yang telah dikumpulkan untuk dieksploitasi ke dalam proyek tingkat kegagalan dan prediksi keandalan software. Nah, keandalan software ini adalah keandalan dari suatu program komputer merupakan sebuah elemen yang penting dari kualitas keseluruhannya. Jika sebuah program terus-menerus dan sering gagal dalam menjalankan tugasnya, faktor-faktor kualitas lainnya tidaklah terlalu penting. Keandalan software tidak seperti faktor kualitas lainnya. Dapat diukur secara langsung dan diperkirakan dengan menggunakan data histori dan data perkembangan dari software. Kemudian keandalan software adalah probabilitas software dan dapat beroperasi tanpa adanya kegagalan dalam jangka waktu tertentu. Dan dalam environment yang spesifik, keandalan software juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi keandalan dari sistem. Dan yang terakhir adalah keamanan software. Keamanan software adalah aktivitas SQE yang memfokuskan pada identifikasi dan penilaian dari potensi bahaya yang memberikan dampak buruk bagi software dan membuat seluruh sistem gagal atau fail jika suatu bahaya dapat diidentifikasi di awal. Fitur desain software dapat dispesifikasikan untuk menghilangkan atau mengontrol potensi bahaya tersebut. Sekian dari presentasi saya. Karena untuk presentasi ini sudah selesai, maka saya akan akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, dan terima kasih juga kepada Bapak Ahmad Fauji yang telah memberikan tugas sebagaimana mestinya. Semoga tugas yang diberikan dapat menjadi pelajaran bagi kami ke depannya. Semoga juga teman-teman yang dapat mendengarkan ini bisa mempelajari lebih lanjut dan mengaplikasikannya terhadap apa yang ada di depan nanti. Sekian dari saya, Rama Rizky Rahayu melaporkan dari Tiga Raksa, tanggal 17 Oktober 2021 pukul 13:19 melaporkan dari Tiga Raksa dengan kondisi cuaca hujan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.